Halo semua, kembali lagi dengan saya Desi Natalia Hutapea. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Financial Reporting System, yang artinya sistem pelaporan keuangan, and Managerial Reporting System, yang artinya sistem pelaporan manajemen. Sebelum masuk ke pembahasan mengenai sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan manajemen, saya pertama kali akan menjelaskan mengenai sistem buku besar. Siklus transaksi memproses terjadinya peristiwa individual yang dicatat dalam jurnal khusus dan akun buku besar pembantu. Rangkuman transaksi-transaksi ini mengalir ke dalam sistem buku besar dan menjadi sumber input untuk sistem pelaporan manajemen dan sistem pelaporan keuangan. Voucher Journal. Voucher Journal adalah sebuah dokumen yang menjadi input buku besar digunakan untuk mewakili rangkuman transaksi yang serupa atau satu transaksi yang unik, mengidentifikasi jumlah keuangan dan akun buku besar umum yang dipengaruhi. Basis data sistem buku besar. Basis data sistem buku besar terdiri atas berbagai file transaksi, file master, file referensi, dan file arsip. File-file ini bervariasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai file-file yang tadi saya sebutkan ya. Yang pertama, file master, yaitu buku besar umum yang merupakan file utama dalam database sistem buku besar. Basis dari file ini adalah kode bagian akun perusahaan. File yang kedua, file sejarah buku besar umum yang memiliki format yang sama dengan file master buku besar. Tujuan utama file ini adalah untuk mewakili laporan keuangan komparatif dengan basis historis. File sejarah voucher journal berisi voucher jurnal untuk periode masa lalu. Informasi historis ini mendukung tanggung jawab kepengurusan manajemen untuk memperhitungkan penggunaan sumber daya. File pusat pertanggungjawaban berisi data pendapatan, pengeluaran, penggunaan sumber daya lainnya untuk setiap pusat pertanggungjawaban dalam organisasi. File master anggaran berisi jumlah anggaran untuk pendapatan, biaya, dan sumber daya lainnya untuk pusat-pusat pertanggungjawaban. Prosedur sistem buku besar. Aspek dari prosedur pembaruan sistem buku besar adalah dilakukan seperti operasi terpisah atau berhubungan dengan sistem pemrosesan transaksi. Apa itu sistem pelaporan keuangan? Nah, kita masuk dari inti judul kita. Sistem pelaporan keuangan adalah laporan keuangan yang ditambah dengan informasi lain yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan informasi yang disediakan oleh sistem akuntansi keuangan, seperti informasi tentang sumber daya perusahaan. Tujuan dari sistem pelaporan keuangan. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pengguna potensial lainnya. Untuk membantu dalam menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian prospek penerimaan kas dividen atau bunga dan pendapatan dari penjualan.
memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi, klaim atas sumber daya tersebut dan perubahannya. Risiko potensial terhadap sistem pelaporan keuangan meliputi jejak audit yang rusak, akses tidak sah ke buku besar, rekening buku yang tidak seimbang dengan akun anak perusahaan, rekening saldo buku besar yang salah karena tidak sah atau tidak benar, voucher jurnal. Nah, sekarang kita masuk ke sistem pelaporan manajemen. Apa itu sistem pelaporan manajemen? Sistem pelaporan manajemen merupakan suatu teknik untuk mencapai pengawasan berkelanjutan yang penggunaan laporan manajemen secara bijaksana dan dirancang dengan baik yang akan memberikan bukti mengenai berfungsi atau tidak berfungsinya pengendalian internal. Faktor yang mempengaruhi sistem pelaporan manajemen. Yang pertama, proses pengambilan keputusan. Yang kedua, prinsip manajemen. Yang ketiga, fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Yang keempat, struktur masalah. Yang kelima, akuntansi pertanggungjawaban. Yang keenam, tipe-tipe pelaporan manajemen. Yang ketujuh, pertimbangan perilaku. Ketujuh faktor ini akan kita bahas di slide selanjutnya. Faktor yang mempengaruhi pertama yaitu proses pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan adalah yang pertama, mengidentifikasi masalah. Pengambil keputusan biasanya tidak bisa memecahkan suatu masalah sebelum mengidentifikasinya dengan baik. Asumsikan bahwa seorang manajer divisi mengamati terjadinya penurunan tren margin laba organisasi. Akar penyebabnya mungkin adalah pemasaran yang tidak efektif, kontrol kualitas yang buruk dalam proses produksi, penundaan pemrosesan pesanan penjualan, atau kombinasi masalah yang lainnya. Manajer tersebut harus mengidentifikasi kasusnya melalui analisis sebelum ia dapat menentukan pemecahannya. Suatu perusahaan perbaikan yang terburu-buru dapat semata-mata hanya menutupi gejala-gejala dan konsekuensi dapat merusak kesehatan jangka panjang perusahaan. Langkah yang kedua yaitu evaluasi alternatif solusi. Dalam mengambil keputusan, manajer harus mengidentifikasi dan mempertimbangkan semua opsi yang layak. Untuk mengilustrasikan langkah ini, pertimbangkan proses pengambilan keputusan dari seorang manajer produksi yang harus merenovasi lini produknya yang sudah ketinggalan zaman. Asumsikan bahwa manajer memiliki 3 pilihan tersebut, yaitu meningkatkan satuan tenaga kerja dan tetap mempertahankan peralatan lini perusahaan yang ada, secara signifikan mengurangi atau menghapus kekuatan tenaga kerjanya, dan mengotomatiskan lini produksi dengan teknologi yang baru namun belum terbukti. Yang ketiga, mempertahankan tenaga kerja yang ada dan memperbaiki peralatan dengan teknologi yang sudah terbukti kegunaannya. Langkah selanjutnya, implementasi solusi terbaik. Penjelasannya, tahap implementasi dari proses pengambilan keputusan melibatkan sejumlah besar perencanaan yang terperinci. Pengambil keputusan harus mempertimbangkan semua sumber daya yang perlu untuk mengimplementasikan keputusan tersebut. Tahap-tahapnya yaitu mengatur pembiayaan proyek, menegosiasikan kontrak dengan pemasok dan kontraktor,
mendapatkan lisensi, izin pembangunan, dan otorisasi wilayah, mengorganisasikan program pelatihan kembali untuk para pegawai yang dihadapkan dengan praktik, prosedur, dan peralatan baru, merencanakan perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Langkah yang keempat dalam proses pengambilan keputusan yaitu melakukan peninjauan pasca implementasi, yaitu maksudnya pasca melakukan langkah yang ketiga tadi. Penjelasannya yaitu tujuan peninjauan ini yaitu untuk menentukan apakah keputusan dan proses pengambilan keputusan sudah tepat. Peninjauan pasca implementasi memberikan wawasan yang berharga pada keseluruhan identifikasi masalah. Mohon maaf ya untuk semua yang menonton video saya ini kalau suaranya terganggu, soalnya rumah saya di pengambilan video ini berada pas di pinggir jalan besar, jadi banyak motor, kendaraan-kendaraan yang bising yang lewat. Saya lanjutkan ya. Sistem informasi berperan penting dalam tahap pemeriksaan pasca implementasi dengan mencatat kinerja data, melakukan analisis, dan melaporkan kesuksesan proyek. Proyek pengambilan keputusan yang salah dapat disebabkan oleh kurangnya kualitas, kuantitas, atau sifat informasi yang disediakan sistem tersebut. Faktor yang mempengaruhi MRS. Yaitu sistem pelaporan keuangan. Yang kedua, prinsip-prinsip manajemen. Penjelasan mengenai prinsip manajemen yang bagian A, formalisasi pekerjaan. Prinsip formalisasi pekerjaan menyatakan bahwa pihak manajemen harus menstruktur perusahaan di sekitar pekerjaan yang dilakukannya, bukan di sekitar individu dengan keahlian yang unik. Tujuan formalisasi pekerjaan adalah untuk menghindari suatu struktur organisasi di mana kinerja, kemampuan, dan eksistensi berkelanjutan perusahaan tergantung pada individu tertentu. Yang B, tanggung jawab dan wewenang. Prinsip tanggung jawab merujuk pada kewajiban individu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanggung jawab terkait erat dengan prinsip wewenang. Jika seorang manajer mendelegasi tanggung jawab ke bawahannya, ia harus memberikan wewenang kepada bawahannya untuk mengambil keputusan dalam batas tanggung jawab itu. C. Jangkauan pengendalian. Jangkauan pengendalian seorang manajer merujuk pada jumlah bawahan yang langsung di bawah pengendaliannya. Suatu perusahaan dengan jangkauan pengendalian yang sempit memiliki bawahan yang lebih sedikit yang melapor ke pihak manajemen. Perusahaan ini cenderung memiliki struktur yang tinggi, sempit, dengan beberapa lapisan manajemen. D. Manajemen dengan pengecualian. Prinsip manajer dengan pengecualian menunjukkan bahwa para manajer harus membatasi perhatian mereka kepada wilayah-wilayah yang berpotensi bermasalah dari terlibat dalam setiap aktivitas keputusan. Faktor yang mempengaruhi sistem pelaporan manajemen yang selanjutnya
yaitu fungsi, tingkat, dan jenis keputusan manajemen. Keputusan perencanaan strategis. Para manajer tingkat atas melakukan keputusan perencanaan strategis seperti menetapkan tujuan perusahaan, menentukan ruang lingkup aktivitas bisnis seperti misalnya pangsa pasar yang diinginkan, pasar yang ingin dimasuki atau dibuang, tambahan lini produk baru dan penghapusan produk lama, dan keputusan merger serta akuisisi. B. Keputusan perencanaan yang taktis. Keputusan perencanaan yang taktis berada di bawah keputusan strategis dan dibuat oleh manajemen tengah. Jangka waktu keputusan ini pendek, lebih spesifik, berulang, dan hasilnya pasti, dan kurang berpengaruh pada perusahaan dibandingkan keputusan strategis. C. Keputusan kontrol manajemen. Salah satu kegiatan kontrol manajemen adalah memotivasi para manajer di semua wilayah fungsional untuk menggunakan sumber daya, termasuk bahan baku, personel, dan aktiva keuangan seproduktif mungkin. Manajer yang mengawasi membandingkan kinerja manajer di bawahnya dengan standar-standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Jika bawahannya tidak memenuhi standar, supervisor harus melakukan tindakan. Yang D. Keputusan kontrol operasional. Kontrol operasional memastikan bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan kriteria sebelumnya. Keputusan kontrol operasional lebih sempit dan lebih fokus daripada keputusan strategis dan taktis karena mereka memperhatikan pekerjaan operasi rutin. Keputusan kontrol operasional lebih terstruktur daripada keputusan manajemen, lebih bergantung pada fakta perincian daripada keputusan perencanaan, dan kerangka waktunya lebih pendek daripada keputusan taktis atau strategis. Faktor yang mempengaruhi MRS atau sistem pelaporan manajemen yang selanjutnya adalah struktur masalah. Struktur masalah mencerminkan seberapa baik pengambilan keputusan memahami masalah tersebut. Struktur masalah memiliki 3 elemen. Yang pertama, data nilai yang digunakan untuk mewakili faktor-faktor yang relevan dengan masalah tersebut. Yang kedua, prosedur urutan langkah-langkah atau peraturan keputusan yang digunakan untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, tujuan hasil yang ingin dicapai oleh pengambil keputusan dengan memecahkan masalah tersebut. Faktor yang mempengaruhi sistem pelaporan manajemen yang selanjutnya adalah akuntansi pertanggungjawaban. Sebagian besar pelaporan manajemen melibatkan akuntansi pertanggungjawaban. Konsep ini menyatakan bahwa setiap peristiwa ekonomi yang mempengaruhi perusahaan adalah tanggung jawab manajer dan dapat dilacak ke masing-masing manajer. Faktor yang mempengaruhi MRS yaitu tipe-tipe pelaporan manajemen. Dalam faktor ini saya akan menjelaskan 4 poin-poin penting dalam tipe-tipe pelaporan manajemen. Yang pertama, tujuan laporan. Tujuan laporan yaitu laporan harus memiliki kandungan informasi. Nilainya adalah dampaknya terhadap pengguna. Hal ini dapat ditunjukkan dalam 2 tujuan pelaporan umum, yaitu mengurangi tingkat ketidakpastian yang berkaitan dengan suatu masalah yang dihadapi pengambil keputusan.
Yang kedua, mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dengan cara yang posesif. Poin yang kedua yaitu pelaporan terprogram. Laporan terprogram memberikan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diantisipasi pengguna. Terdapat dua subkelas laporan terprogram, yaitu laporan terjadwal dan laporan menurut pemerintah. Poin yang ketiga yaitu atribut laporan. Agar efektif, suatu laporan harus memiliki atribut berikut ini: relevan, ringkas, berorientasi, pengecualian, akurat, lengkap, tepat waktu, dan singkat. Itu tadi ya poin-poin pentingnya. Dan poin yang terakhir yaitu pelaporan khusus. Manajer tidak selalu dapat mengantisipasi kebutuhan informasi. Hal ini terjadi terutama bagi manajemen tingkat atas dan menengah. Dalam dunia bisnis yang dinamis, masalah-masalah yang muncul memerlukan informasi baru dan seringkali tidak cukup waktu untuk menulis program komputer tradisional untuk memastikan informasi yang diperlukan. Namun demikian, kemajuan teknologi basis data membuat kebutuhan langsung dan kapasitas untuk menghasilkan laporan tersedia secara luas bagi para pengguna, sehingga manajer dengan latar belakang komputer yang terbatas dapat dengan cepat menghasilkan laporan khusus dari terminal atau komputer mikro tanpa bantuan tenaga profesional pemrosesan data. Faktor yang mempengaruhi MRS yang terakhir yaitu pertimbangan perilaku. Ada 3 poin penting dari faktor pertimbangan perilaku. Yang pertama, keserasian tujuan. Tentang prinsip-prinsip manajemen yaitu wewenang, tanggung jawab, dan formalisasi pekerjaan. Jika diterapkan dengan benar dalam perusahaan, prinsip-prinsip ini meningkatkan keserasian tujuan. Manajer tingkat lebih rendah yang berusaha mencapai tujuannya berkontribusi secara positif terhadap tujuan atasannya. Poin yang kedua, informasi yang berlebihan. Informasi yang berlebihan muncul ketika seorang manajer menerima informasi berlebih dari yang dapat dicernanya. Hal ini dapat terjadi ketika seseorang perancang sistem pelaporan tidak mempertimbangkan tingkat organisasi dan jangkauan pengendalian manajer yang tepat. Informasi yang berlebihan akan membuat manajer mengabaikan informasi formalnya dan bergantung pada petunjuk-petunjuk informal dalam membuat keputusan. Poin yang terakhir yaitu ukuran kinerja yang tidak tepat. Salah satu tujuan laporan keuangan adalah untuk menstimulasi perilaku yang konsisten dengan tujuan perusahaan. Ketika ukuran kinerja yang tidak tepat digunakan, laporan itu akan berpengaruh sebaliknya. Penggunaan kriteria tunggal sebagai ukuran kinerja akan mengarah ke perilaku disfungsional. Pengukuran kinerja yang efektif mempertimbangkan semua aspek yang relevan dengan tanggung jawab seorang manajer. Nah, demikian presentasi saya mengenai sistem pelaporan keuangan dan sistem pelaporan manajemen. Semoga teman-teman semua yang menonton video saya bisa memahami apa yang sudah saya jelaskan kali ini. Untuk perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih.